Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem finansial masa depan yaitu Bitcoin. Sebelumnya, ini kayaknya baju saya kurang sopan, jadi saya ganti baju dulu. Oke, seperti ini lebih sopan. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas mengenai sistem finansial masa depan yaitu Bitcoin pada bidang industri. Oke, mari kita buka PPT-nya. Ya, ini adalah PPT dan saya akan menjelaskan tentang sistem finansial masa depan yaitu Bitcoin. Di atas. Oke, untuk yang pertama, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang menggunakan teknologi blockchain. Kalau di sini ada yang belum tahu apa itu blockchain, saya akan menjelaskan apa itu blockchain. Blockchain adalah sistem penyimpanan digital yang memungkinkan pencatatan transaksi dan pelacakan aset dalam jaringan bisnis. Blockchain bekerja dengan menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung dalam rantai sehingga data tersebut konsisten secara kronologis. Mengapa Bitcoin relevan di industri? Karena Bitcoin ini memiliki efisiensi transaksi yang sangat mudah. Tidak seperti sistem bank atau sistem keuangan yang sekarang, ketika kita di luar negeri kita harus mengubah uang rupiah ke dolar, itu memerlukan waktu yang sangat lama dan membutuhkan pajak juga. Itu sangat tidak efisien. Dan Bitcoin ini adalah cara untuk mempermudah hal itu. Itulah kenapa Bitcoin ini sangat relevan di industri efisiensi transaksi. Dan yang kedua adalah potensi untuk mengurangi biaya operasional. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menggunakan bank konvensional, kita itu harus membayar seperti pajak atau lain-lain untuk yang ditanggungkan kepada bank. Nah, sedangkan Bitcoin ini dia tidak perlu untuk kita membayar pajak. Dan untuk yang selanjutnya yaitu keunggulan Bitcoin dalam industri. Seperti yang saya sudah jabarkan tadi, yang pertama adalah kecepatan transaksi internasional. Kenapa begitu? Karena dia sangat mempermudah efisiensi waktu perubahan ke rupiah dolar. Sedangkan Bitcoin ini sudah dalam satu mata uang, jadi dia mudah untuk dipindah-pindahkan. Seperti tidak memerlukan perantara dan transaksi selesai dalam hitungan menit. Dan yang kedua adalah pengurangan biaya operasional, seperti eliminasi biaya bank dan biaya transaksi yang rendah, karena dia hanya menggunakan wallet yang kita miliki. Untuk yang selanjutnya adalah tantangan Bitcoin dalam industri. Sebuah industri itu di sebuah perkembangan teknologi itu pasti ada tantangan tersendiri. Seperti contohnya adalah di Bitcoin ini. Bitcoin ini dalam bidang industri dia memiliki tantangan. Yang pertama adalah volatilitas harga, yaitu fluktuasi nilai yang tinggi dapat mempengaruhi kepercayaan. Pada saat ini Bitcoin menyentuh di harga 1,5 M satu koin Bitcoin, dan itu membuat kepercayaan penggunanya. Dan untuk yang kedua adalah regulasi, ketidakpastian hukum di berbagai negara, karena pasti akan ada kalanya tidak semua negara bisa menerima apa itu Bitcoin. Dan yang kedua adalah adopsi teknologi, kurangnya pemahaman dan infrastruktur. Saya di sini juga menjelaskan betapa bagusnya sistem teknologi yang baru ini untuk kehidupan masa depan kita. Jadi ini salah satu buat cara saya untuk mengurangi angka yang ketiga. Dan yang keempat adalah skalabilitas. Waktu pemrosesan yang dapat meningkatkan seiring pertumbuhan jaringan. Ya, karena di sini masih mining, Bitcoin itu masih mining. Jadi kayak kita itu harus seperti emas lah. Jadi dia masih tetap berjalan, seperti itulah skalabilitasnya. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu perusahaan yang menggunakan Bitcoin. Nah, di sini ada nih beberapa perusahaan yang sudah menggunakan Bitcoin untuk sistem pekerjaan mereka. Seperti contohnya adalah Tesla. Dia mengadopsi Bitcoin untuk pembayaran kendaraan.
ya meskipun sementara, tapi dia sudah menggunakan Bitcoin. Dan yang kedua ada Overstock. Overstock adalah platform e-commerce yang menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Dan yang ketiga yaitu Microsoft. Microsoft menggunakan Bitcoin untuk pembelian layanan digital tertentu. Ini adalah salah satu kepercayaan masyarakat dunia tentang apa itu Bitcoin. Untuk materi selanjutnya itu masa depan Bitcoin dalam industri. Yang pertama ada integrasi blockchain lebih dalam. Ya seperti saya jelaskan tadi, blockchain adalah sistem terbarukan tentang teknologi masa depan yang mungkin suatu saat akan menjadi baik. Nah, dengan adanya blockchain ini lebih dalam di diri masyarakat, nanti akan ada transparansi rantai pasok. Dan yang kedua ada smart control untuk otomasi proses. Dan yang kedua adalah pengurangan ketergantungan pada sistem tradisional seperti bank konvensional. Nah, dengan seperti ini kita akan mengurangi peran bank konvensional. Dan yang ketiga yaitu ada kolaborasi dengan teknologi AI dan IoT, yaitu optimasi industri dengan data terdesentralisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang bisa saya berikan untuk kenapa ya Bitcoin ini bisa menjadi sistem finansial masa depan ya. Karena Bitcoin ini menawarkan efisiensi dan keamanan signifikan untuk industri. Karena memang sulit sekali untuk bisa dibilang menghack sistem blockchain ini. Dan kedua ada tantangan adopsi dapat diatasi dengan regulasi dan edukasi. Ya seperti yang saya lakukan saat ini ya. Ini adalah cara saya untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu Bitcoin. Dan yang ketiga, masa depan industri dapat lebih inovatif dengan integrasi Bitcoin dan blockchain. Sistem ini memang sangat menjanjikan, tapi saya tidak bisa menjanjikan ya. Nah, sistem ini memang sangat emang sedang dicari oleh masyarakat untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Itulah kenapa Bitcoin atau blockchain ini akan menjadi sistem teknologi yang sangat bagus untuk masa depan. Oke, karena videonya cukup seperti ini saja, ya kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya juga berterima kasih pada kalian yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.